Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang aplikasi integral ya, khususnya pada integral luas, pada program intensif, UTBK. Kalau kita lihat soal UTBK sampai tahun terakhir, yaitu tahun 2021, integral luas ini muncul. Ya. Baik, saya mulai dari konsep teorinya. Pada saat kita membicarakan luas di bawah kurva, luas ya, tentunya udah tahu bahwa luas itu panjang kali lebar, atas kali bawah. Sesuatu yang dikali itu adalah integral. Berarti integral itu bisa menghitung luas yang dibatasi oleh kurva, misalnya kurva kuadrat, kurva linier, kurva mutlak, kurva akar gitu ya, atau eksponen secara umum. Lalu dibatasi dua garis ya, dan sumbu X tentunya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk notasi matematik seperti ini. XY, di mana Y antara 0 sampai Fx dan X antara A dan B, maka memiliki luas. Bayangkan seperti ini. Ini adalah kurva Fx. Ini adalah batasnya di antara A dan B, mempunyai luas. Luasnya S, ini square gitu ya, kalau bahasa Inggris. Maka luas itu adalah panjang kali lebar. Fx kali dx. Integral dari Fx dengan batas A sampai B, yaitu B dikurang A. Tentunya sebelum bisa memahami ini, kalian sudah tahu konsep turunan dan tentunya sudah tahu konsep integral. Ya, kalian udah pahami sebelumnya atau lihat video atau PPT sebelumnya tentang turunan dan integral. Ya. Itu kalau fungsinya 1. Bagaimana kalau fungsinya 2? Seperti ini misalnya ya, fungsinya ya. Oke. Maka berarti tinggal dikurang aja, yaitu atas kurang bawah. Logikanya seperti menghitung kotak aja, yaitu lebar atas kurang bawah, panjang kanan kurang kiri. Berarti integral luas dari dua fungsi adalah dengan batas AB, fungsi atas dikurangi fungsi bawah diintegralkan terhadap X. Itulah luasnya. Ini aja sebenarnya rumus dasarnya. Ya. Namun selain rumus dasar itu, khusus untuk fungsi kuadrat, kamu bisa menggunakan rumus cepat ini. Anggap aja ini apa? Mangkok gitu ya. Gunung. Jadi berapa luas di dalam gunung itu? 4/3 kali kotak setengah gunung. Tahu? P kali Q kan panjang kali lebar. Luas gunung adalah 4/3 kali luas kotak setengah gunung. Tahu ya? Atau bisa juga kita gunakan diskriminan. B kuadrat min 4AC. Masih ingat? A itu sebelah kiri E kuadrat, B itu sebelah kanan E kuadrat, termasuk minnya kalau ada, dan C itu sebelah kanan X. Semua kalau ada, plus ada variabel, ikut semuanya di sebelah kanan X itu adalah C. B kuadrat min 4AC, diskriminan, maka luasnya itu DVD, maksud saya di akar D, dibagi 6A kuadrat. Tapi ini khusus persamaan kuadrat. Namanya rumus cepat, pemakaiannya tertentu. Pada saatnya ini diperlukan untuk memotong langkah. Oke? Nah, jadi kalau separuh gunung berarti 2/3, berarti sisanya di dekat puncak gunung kiri ini sampai sumbu Y ya. Ya berarti 1/3. Oke? Ya dong, 2/3 dengan 1 sisanya 1/3. Dan kalau setengah gunung tadi berarti adalah 2/3. Itulah ya sedikit rumus cepat. Rumus cepat yang lain, kalau diketahui akar-akar persamaan kuadrat X1, X2, maka luas juga bisa dihitung dari, selain pakai DVD, pakai selisih akar pangkat 3. Yaitu nilai mutlak, karena nggak mungkin negatif, A dikalikan selisih akar pangkat 3 dibagi 6. Selalu 6, selalu 3, selalu 2. 2 kali 3 itu 6. Ini tolong dihafal. Yang di atasnya adalah rumus konsep, rumus biasa, rumus standar. Yang di bawahnya rumus cepat. Penggunaannya khusus sesuai dengan keadaannya. Itu saja tentang aplikasi integral yang pertama adalah integral luas. Oke? Dipahami? Next.
Kita mulai dari SBMPTN ini ya, tahun 2006. Gunung 0 dan 2A. Titik potong sumbu X, X1, X2 ya. Lalu ini adalah sumbu simetri. Min B per 2A boleh. Kalau ini A, maka puncaknya jadi A kuadrat. Bisa ya persamaan kuadrat? Tolong dipahami lagi. Bisa kalian lihat PPT saya tentang persamaan kuadrat, fungsi kuadrat diulang. Atau videonya. Ya. Oke, yang ditanya apa? Yang diketahui apa? Jika luasnya diketahui 4/3A. Luas ini, luas gunung ini. 4/3A. Oke, yang ditanya gradien garis singgung. Masih ingat gradien itu adalah turunan pertama. Pada suatu nilai X-nya 0 itu berapa? Ingat tentang turunan? Aplikasinya untuk mencari gradien, kemiringan suatu garis. Berarti logikanya kita cari dulu ya, persamaan kuadratnya itu berapa. Oke, nah, fungsinya bagaimana? Ya kan? Yaitu gunakan rumus cepat tadi. Ya, ini kan diketahui ya, luas kotak setengah gunung yang panjangnya A, lebarnya A kuadrat. Masih ingat rumus cepat luas tadi? 4/3 panjang kali lebar. Berarti 4/3 panjang kali lebar itu 4/3A. Padahal panjangnya itu A, lebarnya itu adalah A pangkat 3. Berarti 4A kali A pangkat 3 sama dengan 4/3A. Ya udah, ini hanya dipenuhi untuk A-nya itu 1. Oke, gitu ya. Nah, dari nilai A itu, maka saya bisa tahu puncaknya berapa. Ya, 1,1. Betul? 1 kuadrat 1, A kuadrat juga 1. Masih ingat mencari persamaan kuadrat dari fungsi puncak? Y sama dengan A, X puncak, Y puncak. 1,1. Jelas ya? Dan dia melalui 2A. Berarti ini melalui A-nya 1 kan? Melalui 2,0, kamu dapat min 1 kan, A kecilnya ya, A kecil dari persamaan kuadrat, bukan A kecil dari gambar grafik. Jadi persamaan kuadratnya begini, ya kan? Dan inilah fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat dari gunung itu. Yang ditanya gradien, turunkan aja. 2x turunannya 2, x kuadrat turunannya 2x, di titik x-nya 0, ya dapat berarti. Ya itu 2 min gitu ya, masukin X-nya 0, habis. Berarti gradiennya 2. Jawabannya adalah yang C tersebut. Jelas ya? Tolong pahami, ulang-ulang. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan tanyakan. Oke? Kemudian kita lanjutkan lagi. Mencari luas. Integral aja ya. Cuma batas-batasnya harus tahu loh. Kita gambarkan loh. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X. Masih ingat? Dia adalah suatu mangkok, karena A-nya positif ya. Ada mangkok, ada gunung gitu ya. Memotong di 0,2. Lalu sumbu X dan X sama dengan 1. Inilah batasnya. Ini adalah kurva grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ya kan? Ini kan sebelah kanannya ada gitu ya. Cuma nggak saya gambar. Lalu ini adalah grafik X sama dengan 1. Oke? Ini adalah sumbu X. Ya udah, tinggal integralin aja. Batasnya siapa? Min 1 dan 0. Berarti min 1, 0. Masih ingat integral? Pangkatnya nambah dan dibagikan. Pangkatnya nambah dan dibagikan. Masukin 0 habis, min jadi plus, berarti jawabannya 4/3. Bisa ya? Dipahami dengan gampang. Next. Kadang-kadang masalah integral luas ini ya diaplikasikan dengan bab-bab yang lain ya. Tentunya persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, bisa juga dengan barisan deret. Bahkan bisa juga dengan peluang. Nanti saya buktikan bahwa integral luas itu bisa diaplikasikan dengan konsep peluang. Ini diaplikasikan dengan barisan aritmatik. Masih ingat aritmatik? Bedanya sama. Rumusnya gimana? Sudah SMP belajar ini. UN sama dengan A plus AN min 1 kali beda. Jadi kalau suku ketiga berarti A dikurang 1 aja 2B. Kalau suku pertama namanya asal. Dapat B-nya ya. Oke. Sehingga saya dapat nilai B-nya setelah saya itu bisa mendapatkan nilai persamaan tersebut. Gitu? Nah, jadi dapat toh 6 gitu. Kalau suku ke-6, setelah dapat A-nya dari sini maksud saya ya. Suku ke-6 berarti A plus 5B. Nah, bedanya tadi kan 3. Ini min-nya kecoret ya, dapat 3 ya.
Oke, saya ulangi, A-nya kecoret, dapat 3. Masukin ke sini, suku ke-6 kan? Berarti A plus 5B dapat A-nya. Berarti suku pertamanya itu A, selebihnya tinggal ditambah 3 aja. Gampangnya seperti itu. Oke. Berikutnya, kita gambar kurvanya. Ini kan kurvanya. Kurvanya itu adalah, gimana? Gunung memotong di titik 1 dan min 1. Jelas ya? Nah udah, kalau hanya mencari luas gunung mah kita bisa nggak usah pakai integral, maksud saya. Pakai integral juga boleh, batasnya min 1, 1. Daripada min 3x, 3x, integralkan, masukin dapat 4. Satuan luas, SL. Kita juga boleh menggunakan 4/3, panjang kali lebar. Panjangnya 1, lebarnya 3. Sama, ketemu 4 SL. Silahkan, mau pakai cara biasa dan cara cepat itu sama saja. Oke? Next, berikutnya, nomor 4. Fungsinya banyak. Fungsi dasarnya adalah fx sama dengan e kuadrat. Masih ingat grafik y sama dengan e kuadrat? Berarti adalah mangkok. Memotong di 0,0, puncaknya 0,0. Lalu, luas yang diinginkan dari fungsi dasar itu adalah 9 min fx dan 9 min fx min 6. Dan y sama dengan 9. Sekali lagi kuncinya gambar. Kalau nggak bisa digambar, kita nggak tahu luasnya. Betul? Masih ingat tadi persamaannya adalah ini fungsi dasar, ini fungsi pembatasnya, Y1, Y2, Y3. Bisa? Dan tahu perbedaannya 9 min X dengan X min 6? Bedanya adalah digeser ke kanan 6 satuan. Tentunya grafik 9 min X kuadrat itu adalah sebuah apa? Gunung yang memotong di min 3 dan 3. Lalu tadi fx min 6 ini digeser 6. Nah, gitu. Ini adalah kurva yang pertama, 9 min x kuadrat. Ini adalah kurva dari 9 min x min 6 kuadrat. Cukup digeser 6 ke kanan. Bisa kalian dengarkan video saya tentang fungsi kuadrat, tentang penggeseran itu. Kalau y geser ke atas ke bawah, plus min. Kalau x geser ke kanan kiri, min justru ke kanan. Intinya gitu. Ya udah, cari ini. Ini apa sebenarnya? Ini adalah luas apa? Di luar gunung. Pakai cara cepat aja. Luas di luar gunung yang 3, tentunya persamaannya kalau kita masukin nilainya itu adalah 3, itu akan mendapatkan nilainya ini berapa? Ini 0 ya, ini 0 ya, ini sumbu 0 ya. Dia masukin 0 jadi 9 puncaknya, berarti panjang kali lebarnya adalah 3 kali 9. Masih ingat tadi setengah gunung? Di sisi gunung adalah sepertiga puncak gunung. Ini kan simetris ya, berarti ada 2. Kali 2 aja. Berarti jawabannya 18. Nggak pakai integral. Kita pakai cara cepat. Setengah gunung 2/3. Di atas gunung adalah 1/3. Oke, tolong dipahami. Next, berikutnya. Kunci untuk mencari luas itu adalah grafiknya. Tahu dong, grafik Y sama dengan E kuadrat tadi adalah sebuah mangkok yang melalui 0,0 puncaknya. Y sama dengan X plus 2 dan Y sama dengan 0 itu berarti sumbu X. Pertama kita cari dulu batasnya siapa. Untuk mencari titik potong adalah Y sama dengan Y dan faktorkan. Ternyata dapat min 1 dan 2. Inilah dia memotong di min 1 dan 2. Karena kuadran 1 berarti ngambilnya yang ini ya. Ini enggak ya, karena udah kuadran 2. Ya udah, tinggal diintegralin saja. Ya, integralin daripada batas berapa? 0 sampai 2. Siapa? Atas dikurang bawah, berarti fungsi linier dikurangi fungsi kuadrat. Ya dong, fungsi atas kurang fungsi bawah, batas kanan kurang batas kiri. Ya udah, dapat. Biasanya sih pangkat tertinggi diletakkan duluan ya. Jadi persis seperti jawaban yang E tersebut. Oke. Next. Saya ingatkan fungsi itu ada fungsi linier, ada fungsi mutlak, ada fungsi kuadrat, dan ada fungsi akar. Itu aja yang harus dihafal. Cuma 4 yang sering keluar. Satu lagi fungsi trigono ya, sin dan cos ya tentunya. 5 fungsi di dalam konsep kalkulus. Terutama kalau kamu ingin masuk teknik, sekali lagi konsep fungsi, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, atau gambar fungsi secara umum, limit turunan integral, dan aplikasinya.
Itu bab yang terpenting sekali. Tetap harus kalian ulang. Ya. Oke, masih ingat mutlak? Mutlak itu kalau 0 ya berarti 2 min 2. Kalau 0 berarti 2 min 2. Gimana gramarnya? Seperti ini. Bisa nggak? Ya udah, kalau ditanya berapa luas yang dipenuhi itu berarti jadi luas trapesium atau apa ini? Belah ketupat. Belah ketupat ya. Setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya ya 2 sampai min 2. 4 dapat. Nggak pakai integral. Konsepnya pakai integral. Bisa ya? Ya kalau bangunnya udah tahu ya pakai rumus bangun aja. Nggak usah pakai rumus integral. Pakai integral boleh pakai Y sama dengan apa X gitu ya. Integral kali 4 ngapain? Kalau udah tahu dia trapesium ya pakai luas trapesium saja. Kalau udah tahu dia luas misalnya kotak ya panjang kali lebar. Itu ya. Jadi rumus-rumus yang dasar nggak boleh lupa. Oke? Next sama. Nah, ini yang saya sebut. Sekali lagi mengenai integral luas, kamu harus tahu 5 fungsi. Fungsi apa? Trigono, terutama sin dan cos. Yang kedua, fungsi linier, fungsi mutlak, fungsi kuadrat, dan fungsi akar. Ini fungsi akar. Masih ingat fungsi akar? Ini adalah fungsi linier. Kalau digambarkan bentuknya adalah seperti ini. Kita cari titik potongnya ya, Y sama dengan Y ya, kita dapatkan 2. Yang 9 tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang 9 itu nanti dapatnya di lengkung sebelah sini. Ya kan, ini kan ada lagi yang ke sini ya. Dan yang namanya fungsi itu, akar itu kan nggak boleh negatif ya. Jadi ini tidak memenuhi tentunya. Yang memenuhi hanya yang 4. Jadi pada konsep mencari luas kayak gini, berarti ada 2 kurva. Yang pertama kurva akar, batas 0 sampai 4, dan kurva linier, batas 4 sampai 6. Tinggal diintegralin saja. Fungsi akar ditambah fungsi dari linier, yaitu Y sama dengan 6, ya dong, plus pindah jadi min. Gitu. Udah. Ya. Boleh? Dikalikan min? Boleh. Kalikan min ya berarti jadi min, berarti jadi plus min jadi min. Karena biasanya X-nya itu variabelnya positif. Berarti jawabannya adalah yang C tersebut. Bukan C ya. Maksud saya yang D. Bisa ya? Oke, masih kembali lagi. Sekali lagi mencari luas itu harus bisa menggambarkan kurva. Daripada kurva min X kuadrat plus 8X adalah bentuknya seperti ini. Oke, dan ini adalah kurva 64X min 24. Bentuknya seperti itu. Dan kita bisa mencari titik potongnya dengan Y sama dengan Y. Maka saya dapatkanlah X sama dengan 6. Karena min 4 nggak mungkin. Gitu? Karena di sini kuadran 1 syaratnya. Berarti di bawah kurva dengan batas 0 sampai 4. Di bawah 2 kurva dengan batasan 4 sampai 6. Siapa yang di atas? Kurva kuadrat, yang di bawah adalah kurva linier. Udah, ya. Karena hanya ditanya rumus, ya berarti min jadi plus, gitu kan ya. Oke, 8 min 6X itu 2X. Yaitu persis seperti jawaban yang B tersebut. Oke. Next, nomor 9. Yuk gambarin. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan 1. X sama dengan 2. Ya udah, luas ini. Apa luas ini berarti? Kuadrat dikurangi dengan kurva apa ini? Y sama dengan 1. Batasannya 1 dan 2. Udah, selesai. Ya, hanya rumus saja. Oke, itu 2012. Kemudian sama lagi fungsi mutlak, berarti fungsi mutlak itu bisa plus bisa min, membentuk huruf V kayak gini. Jadi perpotongannya ada 2, Y sama dengan Y, yaitu min 1 dan 1. Ya ini kan daerah simetris, kita ambil 1 aja. Misalnya dengan batas min 1 dan 0, itu adalah kurva kuadrat dikurangi kurva linier, bentuknya begitu. Dan luas keseluruhan tinggal dikali 2. Dapat ya? Jadi persis seperti jawaban yang E tersebut. Oke. Nomor 11. Nah, ini dihubungkan dengan peluang. Berarti syarat ini sebagai semesta. Oke, dan yang diketahui ini sebagai kejadian. Jadi semestanya itu antara 0 dan 1. Kita cari A-nya. Tentunya kalau diketahui persamaan seperti itu lebih bagus kita pakai DVD aja. Yaitu D akar D per 6A kuadrat. Di mana A-nya adalah A.
Oke, diskriminannya B kuadrat min 4AC. Oke, B kuadrat min 4AC, kalau C nggak adanya 0, berarti DVD-nya adalah apa? B kuadrat. Ini B loh ya. Oke, udah masukin. Ketemu ternyata A-nya lebih setengah. Ini sebagai kejadiannya, sementara semestanya adalah antara 0 dan 1. Kejadiannya setengah sampai 1. Loh, itu kan separuhnya dong. Berarti jawabannya yang E. Bisa ya? Integral luas dihubungkan dengan peluang. Bisa. Konsep-konsep seperti ini hati-hati kalau keluar. Karena sekarang di UTBK bobot matematika di IPA itu adalah dulu matematika saintek. Karena matematika dasar ditarik ke TPS. Jadi pasti sulit seperti ini. Gabungan dari beberapa bab. Oke? Nah ini. Sama ini. Udah digambarin ya. Karena ribet ya. Luasnya dalam bentuk AT. Ya. Yaitu luas daerah di bawah Y sama dengan BE kuadrat. Oke. Jadi kita cari dulu fungsinya gimana ya. Tentunya pada batas AT itu BE kuadrat tinggal diintegralkan berarti B pangkat 3. Katanya pada saat A 0 dia 1. Pada saat A 1 dia 1 gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan maka saya dapat X0-nya. Ternyata X0-nya itu adalah setengah. Kalau X-nya setengah berarti AB-nya kita dapat. Ya, yaitu dengan memasukkan nilai min 1 ini ke dalam persamaan kuadrat itu. Jelas ya? Kita dapat semua ukurannya. Ukurannya seperti ini. Ini B. Ini B juga. Ini B per 4. Ini setengah, itu berarti 3/2. Luas trapesium gimana? Setengah sisi sejajar kali tinggi. Ini trapesium tidur. Setengah sisi sejajar, lihat gerakan kursor, kali tinggi. Nah, udah. Kecoret. Habis. Ketemu jawaban yang B tersebut. Model-model nanti soalnya seperti ini. Oke. Nomor 13. Kalau kita lihat ini persamaan kuadrat sudah ada. Dan satu lagi persamaan lurus. Katanya luasnya sama. Artinya kita cari dulu perpotongannya. Y sama dengan Y. Kita dapat yaitu 0 dan min K. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. 0 dan min K. Jelas? Ya, satu lagi min 6 ya, karena batasannya antara 0 dan min 6. Nah, ini luasnya sama. Ya udah integralin aja. Luas yang pertama kalau kita lihat ini adalah di bawah gunung. Bisa pakai DVD. Ini persamaan kuadratnya. Dapat. Berarti dengan menggunakan DVD per 6A kuadrat, luas 1 dapat. Kalau luas 2 berarti atasnya lurus, bawahnya lengkung. Ya dong, ya kan? Jadi luas yang kedua bisa kita gunakan persamaan dari ini tadi, boleh. Ya, dapat ya, yaitu E kuadrat min KX tadi. Katanya luas 1 sama dengan luas 2. Ya udah, dapat. Ya kan? Karena tadi adalah gimana? KX dikurangi min jadi plus ya. Ngerti kenapa plus? Karena min. Kan gitu, lurus dikurangi lengkung. Lurus linear dikurangi kuadrat. Dapat K-nya 4. Ya udah. Berarti jawabannya yang E tersebut. Oke. 2016 juga sama keluar. Kita cari tadi memiliki luas yang sama. Tentunya ini biar bisa dipotong dengan luas yang sama, maka kita bisa mendapatkan luas segitiga ya, setengah alas kali tinggi. Maka ini pasti merupakan fungsi akar biar bisa memotong yang sama. Paham? Nah, kalau separuhnya ya 1/4 dong. 1/4 dari apa ini? Fungsi akar dikurangi fungsi lurus. Nah, udah. Integralin, dapat nilai K-nya. Yaitu K-nya sama dengan 1/3. Tolong, nggak ada masalah, udah proses integral. Kamu sudah belajar tentang integral di pertemuan sebelumnya. Jelas. Nah, nomor 15. Sama lagi, daerah yang dibatasi. Ini kuadrat. Ya, ini luasnya harus sama. Jelas ya? Ya udah, luas aja. Tadi masih ingat luas A, luas B. Nah, luas A pakai 4/3. Panjang kali lebar. Boleh. Ini sisanya. Betul? Sehingga saya dapat persamaannya K-nya adalah 4/2/3. Tolong pahami pelan-pelan. Ini agak sulit. Terakhir,
Ini UTBK tahun 2001 gelombang 1. Ada fungsi trigono, iya. Ini luasnya T. Ini luasnya S. Berapa luasnya itu? Ingat, pengertian kayak gini itu adalah merupakan integral fx dx dengan batas 1/4 itu T. Nah, kalau ini kita cari. Masih ingat pakai fungsi berfungsi? Batasnya jadi berubah, masukin 0 ke fungsi anak. Jadi, X-nya kamu ganti 0. Kalau X-nya kamu ganti 0, maka kamu akan mendapatkan persamaan 4. Ya dong. Kalau X-nya kamu ganti pi per 3, atau berapa? 60 derajat, ketemu 2. Berarti sekarang ini jadi batasnya berubah. 4 ke 2. Jangan lupa turunan dibagikan ke bawahnya, sinnya kecoret. Oke, dan ini tinggal setengah keluar dari integral. Berarti integral 42 itu adalah 2S. Integral dari 42 itu adalah 2S. Ya, sehingga saya bisa masukkan ke rumus integral. Integral 42 itu adalah, berarti jawabannya adalah T ditambah 2S. Oke. Kenapa bisa jadi 42? Karena otomatis ini sudah saya minkan. Kalau diminkan lagi, maka batasnya akan berubah. Masih ingat integral batas? Kita gunakan integral perjalanan. Dari 14, 12 ditambah 24. Ya udah, 12 tinggal dikurang saja. Berarti jawabannya adalah T min 2S. Jawaban yang D tersebut. Ya, itulah untuk integral luas. Lalu integral volume. Integral volume, kamu ingat pi r kuadrat saja. Pi r kuadrat ya, batasnya AB dari f kuadrat dx. Atau boleh rumus cepat, setengah pi r kali pi kuadrat, p kuadrat kali q kuadrat. Ini ya, ini anggap kotak gitu, kayak tadi. Tapi ini rumus cepat. Pernah keluar ini di UTBK, di SBMPTN? Pernah. Rumus cepat lagi kalau fungsi kuadrat saling berpotongan. Ini rumusnya. Di kuadrat ya, pakai DVD. Tapi ada pi dan 30A pangkat 3. Semua rumus cepat. Contoh, pernah keluar tahun 2018. Ini fungsinya kayak tadi, tahun berapa itu? Yaitu merupakan daerah yang dibatasi, oke? Cuma ini ditanya volume. Kalau volume, ya berarti tinggal volume dari lengkung. Pi r kuadrat, pi f kuadrat. Dapat ya? Yang ini kalau diputar, membentuk luas apa? Kerucut. Ya pakai biasa aja. Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, nggak usah pakai integral lagi. Karena ini jelas segitiga kalau diputar kan jadi kerucut. Ini rumus luas kerucut. Tinggal dijumlahkan semuanya. Tambahin saja. Ketemu jawabannya yang D. Bisa ya? Oke? Kalau sudah kalian pahami, boleh kalian ulang video ini. Dan kamu kerjakan soal latihannya. Itulah pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.